Benarkah krisis air bersih akan terjadi 2040? Berbekal keresahan akan hilang atau turunnya debit mata air di sekitar kami, tim Jaga Semesta melakukan penjelajahan ke titik-titik penting sumber air di Pulau Jawa. Apapun temuannya, kami akan membagikannya kepadamu. Ini adalah salah satunya. Jadi dulu waktu saya masih kecil ya, masih SD itu saya sering mandi di sini. Masih dengan pancuran dari bambu. Itu di lubangi tau. Hari ini kita mau ke Samigalo. Samigalo ini satu kecamatan yang ada di Kulon Progo, tepatnya di Desa Pagerharjo. Ceritanya kita dihubungi oleh relawan namanya Mas Philip. Mas Philip ini lumayan rajin nge-DM, konsultasi mengenai air, mata air. Ternyata diam-diam Mas Philip ini memitigasi resiko yang bisa terjadi di desanya. Dia tuh khawatir kalau nanti satu hari nanti desanya butuh air, tapi mata air yang ada sudah nggak bisa dipakai. Di awal mulanya seperti itu. Jadi dulu semua warga Pagerharjo itu total ada 50 mata air, dan dulu semua orang pakai itu, pakai mata air. Tapi setelah beberapa waktu terakhir ini nggak ada yang pakai mata air dan ditinggalkan. Ceritanya seperti itu. Tapi Mas Philip pengennya meskipun nggak ada yang pakai, mata air ini tetap dijaga. Sistemnya rumit. Halo. Satu serung. Aku sing durung adus ya. Wes satu saiki. Tak sengajoke rong dino ra adus. Putranya. Nanti malam itu Pak Dukuhnya, rumahnya, tapi orangnya sudah di depan saya. Oh, oke. Sekarang lagi. Gitu, terus nanti Karang Tarunnya juga sudah siap. Sekarang. Tapi aku bilang paling kok apa lah, jam 12 aku bilang gitu. Maksudnya itu mereka kan pagi ini masih ada kegiatan. Bisa. Kita dulu aja enggak jalan dulu. Ya Bu ya. Mau Mas ngombe-ngombe. Di sini tuh budayanya itu ada namanya wedan. Wedan itu kan ada filosofinya. Apa tuh? Ngawe kadang. Wedang ngawe kadang. Ngawe kadang itu ngawe itu ya menyolek, mempersilahkan, kadang itu saudara. Jadi menjadikan saudara. Dukuh Jowo Lawang, Kelurahan Pagerharjo. Iya. Pak Dukuh. Pak Dukuh yang paling muda yang pernah saya temui. Sama tenaga ahli. Pak Dukuh. Pak Dukuh aja punya tenaga ahli air. Yang ngatur air dari digunakan antar dusun. Jadi mata air itu biasanya di dusun satu, di dusun lain. Dan dusun ini dicarikan sama beliau dari tempat lain. Ini sudah sakit sopo aku. Ada tekan memang betul. Masyarakat urunan. Masa itu kabeh dhewe-dhewe. Jadi sumbangan saking hanya 2. Menuju rumah warga. Licin loh ini. Aku ini lewat kene nggo sepatu iki, Wah. Nek kalau nggontung kae iki wis halus. Menarik. Itu penuh. Jadi kayak kolam besar, terus ini ada kayaknya ada pembatas cowok cewek, terus kanan kiri gitu. Jalan-jalan lah. Boten. Niki ngrencangi Mas Philip. Oh. Kalih Pak Pangat. Mangap. Oke. Oh, ini penampung aja. Iya. Itu udah di ground capture bukan? Apa itu? Ember apa itu, Pak? Ya. Penyaringan air, Mbak. Penyaringan. Akhirnya saya gunakan iki.
Warga kita cuma berapa rumah yang menggunakan ini? 4 rumah. Ini dulu termasuk juga mata air yang melimpah. Wah, melimpah banget. Soalnya jebolnya ngisor. Kemana mas? Ke kali Bajing. Tapi sudah beda dusun ya? Iya. Tapi satu arah. Mas yang berikawa? Jangan hati-hati ya nak. Jangan Om Reza. Kak Reza. Tulung dipun sukani ngertos. Niki kawruh nggih, sukani kawruh. Niki naminipun kali napa? Kapan wonten mulai ana toyone? Terus panjenengan wau sanjang soal wong tuwa kan bisa pinter kok iso muni pinter lek napa? Monggo. Karena zaman biyen niku kan sekolah ngono mboten. Kan niku pintere. Niku jale mergo prihatin. Sok kanggo tinggalan anak putu awake dhewe do nandur. Nandur wit-witan supaya sok kanggo anak putune awake dhewe. Sodune ya niki nandur alam-alam niki. Nah termasuk wit-witan. Dadi nek wong tuwa mbiyen ki saka ngalas wit napa cebloke. Ini kangge kelasnya termasuk orang-orang lama. Niki kasile. Nah, berarti ternyata itu bermanfaat bagi anak cucu kita sampai tahun tak ini. Ini ada mata air namanya mata air Kali Bajing. Nah, mata Kali Bajing itu ini niku menjudak, misalnya para kekepoh kuatir nggak jadi kelompok. Jadi disumpeli ndas kebo. Ndas kebo. Nggih, ndas kebo. Disumpeli. Nggih ditutup supaya banyune mboten gede. Malah dicilike nggih. Iki kegiatan masyarakat nek supitan. Nah, niku nanggap bangun utawa jatilan niku main teng niku. Oke, jadi secara kondisi ya, ini tuh berada di agak di atas sebenarnya ya. Kalau secara keseluruhan, tetapi di atasnya lagi karena memang perbukitan, di atasnya lagi kalau teman-teman lihat di sebelah sana itu ada pemukiman, sehingga memang jenis sumber yang seperti ini sangat dipengaruhi juga oleh kondisi apapun yang ada di atasnya. Contoh nih misalnya kalau di atas sini banyak yang bangunan-bangunan semua serba semen, maka ya air limpasan atau air permukaannya akan melalui sini. Harusnya kan dia lewat tanah dulu baru menuju ke sini, jadi kesaring gitu kan. Terus yang kedua, ketika masyarakat di sini misalnya punya toiletnya septic tanknya yang bentuknya bukan semen, septic tanknya cuma tanah. Sekarang udah semen gini. Nah dulu misalnya septic tanknya lemah, otomatis rembesannya akan yang dari sana itu arahnya masuk ke sini gitu, karena ini terpengaruh oleh pencemaran ya air permukaan dan juga air tanah dalam. Jadi ini sumber yang lumayan unik, jadi pasti kalau kemarau lebih agak kecil ya, ada kurang tapi bening. Kalau musim-musim penghujan dia akan lebih besar, agak keruh sedikit. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kegiatan kita, jika kita punya perumahan ataupun ya pokoknya pemukiman lah di atas area mata air, maka harus hati-hati saja. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan di atasnya akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari mata air tersebut. Ini mau musim kemarau juga akan segitu, tidak akan musim hujan pun segitu, tidak akan lebih besar. Ya.
Lah iki 325. Lah iki sing kita aturke sing kendala kabel. Di apa nek rasane Bocor. Barang Dikol aku sini. iki nek pulsa 1 meter kuwi iso ngebak 5 meter kubik. 5 meter kubik 1 meter pulsa. penuhnya berapa lama? 1 jam. 1 jam. Nang tidak harus ditunggu sini dan sono. Nenek ora ditunggu atas atau bawah, nantinya kan apa kebak apa itu kan sono luber. Asalnya ini dari mana? Istilah dari APBN. Iya, sipil gitu. Ada. Iya, berapa Belanda kan Bang? Ground itu kan Ini jarak-jarak itu berapa? Motor. Tonton ini kan airnya apa tanahnya tanah lagi. ini. Cadangan musim kemarau. Nah, ini kan saking kali pancur tuh, kali balong tuh. Nah, ini Jadi dulu waktu saya masih kecil ya, masih umur 6 tahun, masih SD itu saya sering mandi di sini. Masih dengan pancuran dari bambu. Itu di lubangi toh, jadi untuk mandi. Kita jalan dari sana terus Jadi ini. pagi Pagi, kita jalan pagi di sana, sore itu. turun Jalan. toh Mbak. Terus di sini modelnya mata airnya di atas itu tapi masih dialirkan pakai bambu pancuran. Nah, kita jadi mandi di sini ya ngantrinya di sana sambil menyaksikan orang mandi. Nah gitu. Nah, terus ini kan karena longsor, terus mata airnya kan ketutup. Ya, itu walaupun kemarau Tidak pernah surut. tidak penuh surut kalau yang di sini. Yang ini kemarau mati, Mati, yang ya. ini kemarau Masih ada. Dan debitnya masih sama. Maksudnya antara kemarau dan hujan itu sama. Kalau dulu iya, kalau ketika masih difungsikan sebagai sumber air dan belum longsor itu iya sama. Dan kualitas airnya menurut warga bagus. Rasanya itu bagus. Rasanya ya. Rasanya. Karena dipakai untuk minum ya. Iya, iya. Tidak ada endapan Tidak yang ada kayak endapan. kerak itu loh. Ya. Ini sebenarnya besar loh Pak. Iya. Iya. Ini lumayan besar. Kalau seingat saya, kalau dari terakhir saya dulu ke sini ya besar memang. Segini ada kok ini. Ada, Ini segini ada. Wong kalau bambu itu penuh kok. Kalau bambu segini penuh. Oh, besar lagi. Gini, yang untuk pancuran itu bambunya ukurannya segini. Iya, itu separuhnya. separohnya itu ya. Separuh meter itu. Sekitar 2 liter per detik itu. Nah, kalau dari desa pengennya diapain yang ini? Kita kan sudah ada itu Heeh. akses untuk menarik, cuman kita kendala tadi toh. Oke. Tapi ini kalau yang ini nggak diberesin juga itu Ya. terancam. Iya. Ya. Dari akar kondisi, akar masalah yang harus diberesin dulu. Nah, sementara bisa dipakai. Cuman sini tetap kudu direncanakan mau diapain. Ya, mungkinan dari ibu bisa memberikan solusi ke kami toh apa yang harus kami masyarakat lakukan untuk Ini kudu alon-alon Pak Nek iku. ya. Ya. Lah, kudu alon-alon neng rutin. Nanti coba ya saya cek di peta juga, di peta hidrogeologinya bunyinya seperti apa. Boleh dipanggil Fa, ngajak lari pulau Danen, tim saya ada Mas Luki, ada Mas Reza, Mas Tata, Mas Jack, dan beberapa ada Mas Rajasa juga. Ingkang kaping sepindah, matur sembah nuwun sudah mencuri kamardikanipun, ya, kedai bisa di rumah, anget, ning malah juga harus di sini. Tapi insya Allah mugi-mugi ndadosaken ilmu ingkang manfaat. Waktu sekolah pernah mboten panjenengan eling mboten Bu Guru Pak Guru ngajari tentang siklus air. Semalam itu kita diberikan ruang ya oleh Pak Dukuh yang memang sangat suportif terhadap warganya dan masih muda sekali juga, untuk bisa sharing terhadap warga di Padukuhan Njobolawang ini di desa Pagerharjo. Ada beberapa hal yang membuat saya kadang-kadang mengingat kembali ya bahwa kita ini seringkali bias terhadap apa yang sudah kita ketahui sehingga menyepelekan bahwa kayaknya orang udah tahu deh soal itu gitu. Hampir semua warga yang datang mengenyam pendidikan SD dan SMP. Semua mereka mengaku tahu siklus air, namun ketika ditanyakan ulang gitu tentang siklus air yang sesungguh-sungguhnya, selama ini saya sering mengira bahwa semua orang itu tahu bahwa
cadangan air di bawah tanah ini hanya bisa imbang apabila air hujan itu cukup jumlahnya, nomor 1. Nomor 2, pada saat dia turun banyak yang meresap gitu kan, lebih banyak yang meresap daripada yang bablas ke laut gitu kan. Ternyata tidak semua orang tahu itu. Tidak semua orang tahu itu. Jadi penting untuk kita ketika melihat ada suatu materi edukasi yang menurut kita, oh gitu ya, gitu tuh sebaiknya di-share kepada sebanyak mungkin orang gitu. Dan yang tadinya saya sendiri mau nge-share itu kok enggak diarani ataupun nanti saya dibilang menggurui, kan itu sangat basic gitu. Hanya saya melepaskan diri dari kemelekatan ya, kemelekatan saya bahwa itu kan basic, kayaknya semua orang tahu gitu. Nah itu sulit ternyata melepas itu. Dan dari masyarakat Sami Galuh, mereka itu memberikan space ataupun ruang terhadap tim kami, tim Jaga Semesta, untuk belajar melepas kemelekatan bahwa yang saya tahu sama dengan Anda. Tidak. Yang kita tahu tidak sama dan sebaiknya kita bahas. Kenapa? Supaya kita bisa saling berkontribusi dengan optimal dan kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Hari ini kita akan merestorasi mata air Soko, Kali Soko. Udah bareng banyak relawan tuh di depan. Sebagian yang dari warga udah di sana. Ini restorasi yang sederhana karena hanya mengambil endapan-endapan yang menutupi area sumber. Mungkin sedikit biar kita nanti kompak, step by stepnya, langkah demi langkahnya, ibaratnya wong laku podo menuju ke tempat yang sama. Mungkin kita briefing sebentar mawon. Engkang kaping sepindah matur sembah nuwun, sudah malah dugi lebih dulu daripada kami semua. Dan nomor 2, sebelum kita mulai, saya minta ada perwakilan mungkin Pak Dukuh dari Sepo untuk berdoa. Semoga acara hari ini kita lancar. Semoga siapa yang mau ngomong aja Pak Dukuh? Langsung aja. Di Bapak Ibu yang hormati, mari untuk mengawali kegiatan bersih Kali Soko pada pagi ini agar dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan ya kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Monggo silakan untuk melaksanakan kegiatan nanti. Dan saya ingin memberikan cerita sedikit tentang mata air yang ada di sini. Kalau benar di situ ada sumber wedok, di sini sumber lanang, berarti ini ada kombinasi, nggih. Sumber lanang biasanya sifatnya resapan, temporer, kualitasnya juga bisa gonta-ganti gitu, bisa kadang-kadang keruh, kadang-kadang kualitas kimia maupun biologinya bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang di sekitar sini. Makanya kalau dalam perundangan radius 200-300 meter nggak boleh ada toilet. Jadi sini tuh 300 meter jangan ada toilet. Pekatan sedikit wawasan untuk kita semuanya. Kita bisa langsung memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan semoga akan menjadi amal yang mengalir terus untuk Ibu Bapak sedaya. Daun ini mau nih, daun ini. Dari ini pakai.
Mas, cek. Aku ganti. Gelap. Waalaikumsalam. Gimana? Ya embernya buat apa mancing itu Pak? Buat mancing apa? Air. Diisi dari bawah terus dilepaskan nanti terus gravitasi airnya anu. Oke teman-teman, jadi bapak-bapak yang ada di sini kita ada lagi-lagi kendala yang namanya mata air tidak pernah bisa diduga. Pada saat kita lihat sepertinya kecil, begitu kita karena nggak bisa diukur ya, kalau rembesan itu sulit sekali untuk diperkirakan debitnya. Begitu kita buka, padahal sudah kita perhitungkan matang-matang supaya airnya keluar, ternyata di sebelah sana sempit sekali, hanya ada satu pipa sehingga airnya tidak bisa mengalir dengan lebih deras. Intinya adalah outlet lebih kecil daripada debit mata air yang ada di sini. Kira-kira seperti itu. Apa solusinya? Solusinya harus nyiapin pompa ataupun diesel untuk nguras. Dipancing nih. Kemarin waktu kita survei dan tadi pagi kita memulai, bahkan belum ada ini. Jadi kalau teman-teman sering melihat apakah mukjizat itu ada lah, saya terus terang tidak bisa menggambarkan itu ya, tetapi ini salah satu buktinya. Ketika sumber dibersihkan, di sini langsung muncul. Nah, ya, pakai alat kecil aja, sederhana, nggak usah banter-banter. Tapi ini bahayanya adalah dia membawa air, bawa tanah. Yang sana kayaknya. Bikin kecut ini. Asli selangnya itu Riyadi, tutup. Parung ini. Tutup meneh. Nah, kalau ekspedisi yang hari ini kan saya bilang di 2 hari gitu kan, lumayan padat kan. Yang hari pertama survei 8 mata air di 1 hari, malamnya ada sarasehan ngobrol sampai jam hampir setengah 11 malam gitu kan. Terus pagi ini tuh sebenarnya tidak ada rencana untuk melakukan restorasi mata air ini warga ya, tidak ada. Tapi kebetulan lagi ada kerja bakti di RT yang atasnya. Mereka tadi malam memberikan semacam usulan, gimana kalau kelompok kerja baktinya dibagi menjadi 2, yang sebagian di sini. Nah, itu kita sambut dan akhirnya terjadilah kita janjian restorasi air yang ada di sini. Sebenarnya sharing yang kita berikan kepada masyarakat itu sederhana ya. Yang pertama adalah mata air itu perlu dirawat dengan cara yang lembut, dengan cara yang sederhana. Contohnya membersihkan
sampah-sampahnya gitu kan. Kemudian saya juga membagi tentang aturan ya, bahwa area mata air itu harus dilindungi gitu kan, dilindungi. Dan namanya masyarakat desa, mereka tuh ketika mendapatkan sharing ataupun ilmu langsung praktekin. Ini contohnya, mereka tidak mampu langsung melakukan brown capturing, tapi yang mereka lakukan adalah menutup ini menggunakan kain kasa, sehingga apa yang terjadi kalau nanti ada daun-daun yang jatuh bisa langsung dibersihkan. Jadi tidak terlalu lama daun sudah kadung masuk, karena ini membersihkannya kemungkinan sebulan sekali. Tidak terlalu lama, tidak sudah kadung menjadi lapuk kemudian menjadi endapan ya. Banyak kan endapan yang ada di sini berasal dari daun dan juga tanah yang terbawa oleh aliran air pada saat hujan. Jadi ini sudah langsung bersih, dan masyarakatnya luar biasa. Pada saat kesulitan untuk mengeluarkan, langsung cari genset untuk mengeluarkan, ya kan. Ibu-ibunya juga sangat cekatan ya, membantu apa yang bisa dibantu. Dan yang lebih keren lagi adalah mereka langsung menanyakan, kalau ini mau dibongkar secara proper harus seperti apa desainnya. Dan mereka sudah memikirkan desainnya ini harus pada saat nanti dipelihara, di maintenance gitu kan, dirawat, itu mempermudah pada saat proses pengurasan, tapi juga tidak mengganggu distribusi air ke warga. Nah, itu tidak akan pernah dipikirkan oleh orang seperti saya yang kebetulan pendatang, saya nggak pakai air dari sini gitu kan, tapi warga memikirkan itu, dan itu hal yang bagus. Kombinasi antara pengetahuan yang dimiliki oleh katakanlah ilmuwan, saintis, ahli, digabungkan dengan kebutuhan masyarakat, digabungkan dengan kebijaksanaan lokal, itu bisa menjadi kombinasi yang saling melengkapi.